Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Khalifatul Rofiah di video pembelajaran kita yang ketiga hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita ucapkan alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita membuka pembelajaran dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca bismillah tadi kalian menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa siapkan buku dan pulpen kalian sebelum kalian melanjutkan video pembelajaran ini. Minggu kemarin saya sudah memberikan tugas di kelas 12 MIA untuk menyajikan data dalam bentuk histogram, poligon, dan juga ogive. Nah, jika kalian ingin menyajikan data dalam bentuk poligon dan kalian menemukan nilai tengah yang berkoma, kalian biarkan saja tetap dalam bentuk koma dan jangan kalian bulatkan. Oke, next. Hari ini kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ukuran pemusatan data, yaitu menentukan mean, median, dan juga modus pada data berkelompok. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu pada kalian, apa kalian masih ingat tentang menentukan mean, median, dan juga modus pada data tunggal? Nah, kalau kalian lupa, kalian bisa mengulanginya pada video sebelumnya. Di sana saya sudah membahas tentang menentukan mean, median, dan juga modus pada data tunggal. Tapi kalau kalian masih ingat tentang itu, kita langsung saja hari ini akan membahas menentukan mean, median, dan juga modus pada data berkelompok. Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di sini saya sudah memiliki tabel frekuensi data berkelompok berat badan siswa. Kita akan menentukan mean, median, dan juga modusnya. Nah, yang pertama kita akan menentukan mean atau rata-ratanya. Nah, jadi untuk menghitung mean atau rata-rata, kita menggunakan rumus sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, di mana FI merupakan frekuensi kelas interval ke I, sedangkan XI merupakan titik tengah kelas I. Nah, di sini yang pertama, untuk menghitung mean atau rata-rata, kita sudah memiliki dua kolom tambahan, yaitu kolom XI dan kolom FI dikali XI. Kolom XI merupakan titik tengah dari kelas suatu data. Nah, contohnya di sini, titik tengah kelas pertama yaitu 41 sampai 45 berapa sih? Titik tengahnya adalah 43. Mengapa demikian? Nah, 41 sampai 45 mencakup 41, 42, 43, 44, dan 45. 43 merupakan titik tengah atau nilai tengah mediannya. Nah, jadi kita temukan XI yang pertama di kelas pertama yaitu 43. 46 sampai 50 titik tengahnya adalah 48 sampai seterusnya. Nah, pada kolom keempat yaitu kolom FI dikali XI, kita mengalihkan FI dikali XI-nya. Jadi 3 dikali 43 adalah 129. 6 dikali 48 adalah 288. 10 kali 53 adalah 530 dan seterusnya. Sehingga kita menemukan sigma FI, yaitu kita jumlahkan semuanya. Di baris yang terakhir, 3 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 4 adalah 40. Dan di kolom FI/XI di baris yang terakhir itu kita jumlahkan sigma FI/XI. Nah, kita jumlahkan 129 ditambah 288 dan seterusnya menghasilkan 2230. Nah, kita kan tadi sudah memperoleh sigma FI/XI dan juga sigma FI. Nah, tadi kita memperoleh sigma FI/XI-nya diperoleh 2230 dan sigma FI-nya adalah 40. Tinggal kita masukkan ke rumus, lalu langsung kita bagikan.
kita memperoleh hasil 55,75. Jadi rata-rata berat badan siswa adalah 55,75. Selanjutnya, kita akan menentukan median atau nilai tengahnya. Menentukan median rumusnya adalah TB ditambah setengah dikali N dikurang FK dibagi FME dikali I, di mana TB merupakan tepi bawah kelas median, N merupakan banyak data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME merupakan frekuensi kelas median, dan I merupakan lebar kelas. Cara yang pertama untuk menentukan median pada data berkelompok adalah dengan cara menentukan letak median. Menentukan letak median menggunakan rumus setengah N. Tadi kan kita mengetahui kalau N atau frekuensinya itu sebanyak 40. Jadi 40 dibagi 2 adalah 20. Jadi letak mediannya terletak di data ke-20. Coba kita lihat ke tabel. Kalian bisa melihat di tabel. Di tabel, coba kalian lihat data ke-20 ada di kelas mana. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Data ke-20 terletak di kelas yang keempat, yaitu kelas 56 sampai 60. Mengapa? Karena kelas yang pertama 41 sampai 45 itu mencakup data ke-1 sampai ke-3. 46 sampai 50 itu mencakup data ke-4 sampai ke-9. Di kelas yang ketiga 51 sampai 55 itu mencakup data ke-10 sampai 19. Jadi data ke-20 terletak di kelas 56 sampai 60. Jadi kelas mediannya adalah ya betul 56 sampai 60. Tadi kan kita sudah mengetahui kalau data ke-20 terletak di kelas 56 sampai 60. Yang selanjutnya kita akan mengetahui tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median ini adalah batas bawah kelas median dikurang 0,5. Tadi kan 56 sampai 60. Jadi batas bawahnya adalah 56. Jadi 56 dikurang 0,5 adalah 55,5. Selanjutnya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median atau FK itu frekuensi sebelum kelas mediannya. Jadi frekuensinya bisa kalian lihat di tabel ini. Yang sebelumnya adalah 3, 6, dan 10. Jadi kita jumlahkan 3 ditambah 6 ditambah 10 adalah 19. Selanjutnya frekuensi median. Frekuensi mediannya data ke 56 sampai 60 memiliki frekuensi 12. Jadi frekuensi mediannya adalah 12. Lalu panjang kelas I atau I. Nah, panjang kelasnya untuk data berkelompok itu kan sama. Jadi 56 sampai 60 ada berapa? 56, 57, 58, 59, 60. Jadi ada 5. Jadi I-nya ada 5. Tahap terakhir, kita tinggal memasukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus. Rumusnya tadi kan TB ditambah setengah N dikurang FK dibagi FME dikali I. Jadi TB-nya 55,5. Kita masukkan 55,5 ditambah setengah N-nya 20. Masukkan 20. Dikurang FK-nya 19. Kita masukkan 19 dibagi FME-nya 12. Lalu dikali I, panjang kelasnya adalah 5. Jadi 55,5, 20 dikurang 19, 1 dibagi 1 dikali 5 dibagi 9, 1 dikali 5 dibagi 12 menghasilkan 0,4. Jadi 55,5 ditambah 0,4 adalah 55,9. Jadi hasilnya mediannya adalah 55,9. Terakhir kita akan menentukan modus. Untuk menentukan modus pada data berkelompok kita menggunakan rumus ini. Jadi untuk menentukan modus rumusnya adalah TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali I, di mana TB merupakan tepi bawah kelas modus, I merupakan lebar kelas, D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya.
D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Untuk menentukan modus, yang pertama kita menentukan letak kelas modus. Kalian bisa lihat pada tabel ini bahwa frekuensi terbanyak adalah 12. 12 terletak di kelas 56 sampai 60. Nah, jadi letak kelas modusnya adalah 56 sampai 60. Lalu yang kedua, kita menentukan tepi bawah kelas modus. Nih. Nah, ini kan 56 ini adalah batas bawah kelas modusnya 56. Jadi 56 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 55,5. Untuk menentukan D1 adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelumnya. Kalian bisa lihat pada tabel, frekuensi sebelumnya adalah 10. Jadi 12 dikurang 10. Hasilnya adalah 2. Lalu kita tulis di sini 2. Lalu selanjutnya kita menentukan D2. D2-nya adalah frekuensi kelas modus kita kurang dengan frekuensi sesudahnya. Kalian bisa lihat pada tabel ini. Frekuensi sesudahnya adalah berapa? Ya, 5. Jadi kita tulis di sini 5. 12 dikurang 5 hasilnya adalah 7. Selanjutnya, panjang kelas. Panjang kelasnya sama dengan median tadi karena kita masih menggunakan data yang sama adalah 5. Kita tulis tetap 5. Lalu terakhir kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus. Rumusnya adalah TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali I. Masukkan TB-nya. TB-nya adalah 55,5. Kita masukkan 55,5 ditambah D1-nya 2 dibagi D1 tambah D2. 2 ditambah 7, 9. Lalu kita kalikan. 2 dikali panjang kelasnya I, 5. 2 dikali 5, 10. 10 dibagi 9 menghasilkan 1,1. Jadi tinggal kita jumlahkan. 55,5 ditambah 1,1 adalah 56,6. Jadi kita peroleh modusnya adalah 56,6. Nah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang menentukan mean, median, dan juga modus pada data berkelompok. Untuk menentukan mean, median, dan juga modus pada data berkelompok, kalian dapat menggunakan rumus berikut ini. Silahkan kalian men-screenshotnya. Nah, untuk menguji kemampuan kalian, silahkan kalian mencoba mengerjakan soal berikut ini. Kalian tentukanlah mean, median, dan juga modusnya. Selesai pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa terus bersemangat dan berdoa dalam belajar. Kita mari tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.